Pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Widya. Bu, dibuka dulu ininya, Bu. Kameranya, Bu. Oh iya, bentar Kak. Wah, hari ini mantap. mah udah ada hadiah langsung dari Bang Bu ya. Iya, benar ya. Kita merencanakan langsung dapat ya kan ya, bagus ya. Kayak Halo Bu mimpi. Widya, dibuka dulu. Ini siapa Mbak Wilda? Wilda. Wilda ya. Bentar Kak, ininya. Oke. Oh, ini dibuka dulu nih. Udah tuh. Set, dibuka langsung di save. Nah. Sip. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan perkenalkan Bu. Perkenalkan dulu Ibu Widya di mana, terus statusnya apa? Saya Wilda dari Bogor. Saya status ibu rumah tangga. Oke. Sering nonton rest area kan? Terus area yang itu Wilda kan? Hah? Sering nonton rest Iya. area? Ini kayaknya nge-lag deh. Bu, nge-lag Bu? Iya. Ibu sering nonton rest area ini? Iya sering. Oh, oke. Ya udah silakan Bu, silakan. Silakan Mbak Wilda. Terus area yang mana maksudnya? Oh, aku baru pertama kali. Anda ini ya. Ini baru pertama kali banget. Baru pertama kali banget naik ke sini. Oh iya, oke, kalau baru pertama kali. Jadi ini tuh acara di mana kita misalkan Ibu Widya nih ya, Ibu Widya tuh, Ibu Wilda tuh misalkan ada sesuatu hal dalam kehidupan Ibu Wilda yang ingin Ibu tanyakan gitu. Silakan. Nanti awas nih tiba-tiba ikutan testimoni Chan pernah nonton kan. Silakan Bu Wilda. Astagfirullahaladzim. Ya. Ya gimana Mbak? Jadi apa sih namanya? Maksudnya cerita kehidupan Wilda kan ya? Iya, sok silakan. Apa-apa ungkapin apa aja sok. Jeung ayam Kan manuk. Wilda malu. Silakan ungkapin. Dulu pernah di posisi terpuruk gitu. Oh iya, terpuruk. Silakan Ibu, pernah terpuruk di apa tuh? Di apa gitu, silakan. Kayak dihina gitu, dihina masalah misalnya gini, kita nggak punya kelebihan, misalnya Wilda punya kelebihan bisa ngaji Qori gitu ya. Oke. Tapi ada orang yang ngerendahinnya gini, ih ngapain sih gitu, ngapain harus si Wilda gitu, si Wilda mah nggak bisa apa-apa gitu. Oke. Tapi yang bilang kayak gitu orang terdekat gitu Kak. Oke. Yang bikin kita nggak semangat menuju mimpi-mimpi kita tuh itu orang-orang yang terdekat gitu, ngehina kita gitu. Oke. Ya. Terus? Cepat ya durasi ini ya. Terus? Terus udah gitu, Nah, yang bikin terpuruk juga terkadang ya kayak keluarga sendiri gitu, nggak nge-support Wilda gitu dalam hal menuntut ilmu gitu. Tapi alhamdulillahnya semenjak punya suami, dia yang support Wilda gitu. ternyata ya. Ya, terus? Coba ditanyakan hubungannya baik-baik aja nggak? Gitu Kang, ditanya dulu Kang. Oke. Terus setelah udah punya suami gimana? Iya tuh Cepet, Bu. ditanya dulu ya. Ya. Terus gimana? Alhamdulillah semenjak punya suami jadi baik-baik aja dalam hal apa sih semuanya gitu, perasaan gitu. Yang tadinya selalu cemas, yang tadinya selalu memikirkan gimana besok gimana kannya gitu. Oke. Ada Aku yang mau nggak mau nangis ditanyakan sama nggak? malu. Ih, Ada yang mau ditanyakan nggak? Misalkan mau tips dong supaya gimana gitu. Ini hati-hati, ini tayang di YouTube ya Anda ya. Lu Silakan nanya langsung gimana cara ditanyakan. menyikapi orang-orang yang seperti itu. Oke. Ya oke Mbak, gini ya. Oke, siap.
piring itu nggak pernah bentrokan sama yang jauh. Pasti kalau piringnya di atas, dia pasti bentrok sama yang di bawah sama di atasnya. Bener nggak? Jadi kalau kita bahasanya konteksnya adalah yang terdekat, itu memang hukum semesta lah ya kalau kita ngomongin. Permasalahan hidup akan selalu datang dari orang-orang terdekat, mau nggak mau, suka nggak suka gitu. Makanya kalau di rest area ini kita udah ngerti banget bahwa musuh terbesar dalam hidup, tapi kita ganti kata musuh tuh jadi bukan musuh loh ya. Musuh sama dengan teman bertumbuh gitu. Oke. Artinya teman bertumbuh yang paling luar biasa dalam hidup itu udah pasti datang dari siapa? Orang tua, pasangan, dan anak gitu. Dan orang-orang dekat aja. Karena maaf ya, kita bermusuhan bukan dengan orang yang kita benci loh. Tapi kita akan bisa benci kepada orang yang kita sayang gitu. Justru ketika kita punya rasa sayang, kita punya rasa care, di situ akan ada tumbuh yang namanya kemelekatan-kemelekatan yang membuat kita jadi konflik gitu kira-kira. Nah, jadi kalau Mbak Wilda tadi bilang bahwa gimana cara menyikapinya? Nomor satu, dimengerti dulu bahwa hal itu pasti terjadi dari orang terdekat. Jadi jangan kaget kalau misalnya gini, aduh aku tuh, maaf ya, berapa banyak orang di sini yang pernah ditipu sama teman dekatnya? Betul nggak Kang Anjrit? Betul. Orang dekat lah, orang yang paling dipercaya lah, atau misalnya disakiti sama orang yang paling dekat lah, sama orang yang dipercaya. Karena kenapa? Ya secara alamiah bahwa orang-orang terdekat itu dihadirkan ke kita untuk apa? Untuk jadi teman bertumbuh kita gitu. Nah, menyikapinya nomor satu adalah ngerti dulu hukum ini gitu. Ngerti dulu bahwa oke. Dan setelah ngerti, kita akan bisa memaklumi gitu. Dan kalau udah bisa memaklumi, kita akan bisa melampaui gitu. Jadi Teh Wilda ya, saya rasa ya udah gitu ya, bahwa orang-orang dekat tuh bakal begitu gitu. Jadi saya rasa nggak usah terlalu dipikirin terlalu dalam gitu, nggak usah terlalu dihiraukan terlalu dalam. Dan kata kuncinya adalah siapapun itu di luar diri kita kan nggak terlalu penting dalam tanda petik, kecuali ketika kita benar-benar dalam apa ya, intinya adalah aku mau melakukan dan apa yang aku pilih gitu. Itu sih Teh Wilda yang paling Oke penting ya, itu aja. Teh Wilda Ngerti ya. aja bahwa semua problem gede pasti datang dari orang terdekat aja. Jadi anggap saja ini teman bertumbuh yang nggak perlu kita hiraukan. Itu intinya ya. Iya. Karena kalau nggak ada mereka juga Teh Wilda nggak akan bertumbuh juga kan. Betul. Mereka yang akan memberikan kita sebuah dalam tanda petik seakan-akan hal buruk, tapi satu, dengan kamu tuh nggak bisa, itu jadi semangat nih. Oke nih ya, sekarang dia ngomong nggak bisa, tapi saya akan buktikan, misalnya, Iya. kan itu jadi karena itu sebagai sebuah apa ya, kekuatan lah ya untuk, oh ya udah, tanggapan dia seperti itu. Tapi ketika saya tahu bahwa saya yakin melakukan ini, ya saya bisa melakukan dengan baik. Dan kalau istilah di kita juga selalu ngomong gini, Teh Wilda, nggak usah nyimpen remote control kebahagiaan kita di orang lain gitu. Selesai. Itu sih kira-kira. Oke, Teh. Oke ya. Thank you. Terima Kak Abu dan kasih. Kak Anjrit. Iya. Kasih Anjrit. Iya. Makasih. Makasih ya. Dadah. Terima kasih Bang Buhu ya. Hari ini tuh ada korun, ada segala macam korun 500 terus ya teman-teman. Hari ini kita ada orang baik ya. Sebentar, kita angkat lagi. Bang katanya angkat nenek-nenek ada di sini nih katanya. Ini ada yang komen angkat katanya nenek-nenek. Ya, udah nggak kelihatannya ini nenek-nenek yang mana, ini yang mana ya. Coba ya. Ini nenek-nenek, Kang. Bukan kayaknya ini. Rian Syah. Halo. Pagi. Halo. Halo, Halo Mas Rian Syah. ya, Sering nonton rest area Mas? rest area, Heeh. atau rest area, Bang. Anda ini ya. Kang, ini kenapa lucu. orang yang naik saya nggak kenal semua ya. Kang, ini lucu loh. Ini dari tadi kita kan mau bikin sayembara ya. Betul ya. Yang mic-nya orang yang belum pernah semua, Kang. Ini keren ya. Aneh ya. Ya, aneh ya. Oke ya udah nggak apa-apa. Ini Bapak siapa? Ini dengan Mas siapa nih?
Mas Andriansah Oh, Mas Andriansah. Dari mana, Mas? dari Garut, Bang. Oh, orang Garut ternyata. Oke, Kenapa Mas, bisa ini baru jadi ada di sini? Gimana, Mas? Oke, Kang? gimana bisa ada di sini? Saya nonton iya Bu yang gambar onta. Oh, Oh. dari Bapak Buhu. Oke, Oh, oke. oke. Oke, Mas, ini apa? Yang gambar onta. Iya bener ada Bapak onta. Buhu gitu ya. Iya, oke. Ini Mas Rian, jadi gini ya, ini live saya ini rest area 89. Apa itu rest area 89? Jadi saya live dari jam 8 sampai jam 9 bersama A Abu tentang apa? Tentang keluh kesah hidup Anda ya. Jadi Mas Rian misalkan Iya, Mas betul. Rian tuh gini, duh kenapa ya saya tuh hidup begini-begini aja, apa sih yang kurang misalkan? Duh kenapa ya saya tuh selalu dibenci sama orang misalkan gitu. Nah barangkali ada hal yang bisa Mas Rian ungkapkan tentang kehidupan Mas Rian, ada nggak? Silakan gitu. Ada. Silakan. Iya. Gimana, Mas? Jadi apa nih? Jadi apa? Jadi atel hulu Jadi ya. apa? Jadi apa? Sok silakan ungkapin. Ya Mas Rian tuh kenapa gitu? Saya umur segini tapi belum mendapatkan apa atau misal apa aja bebas kok. Ya jadi dari umur segini saya masih pengangguran. Oke. Hese dengan gawe, pokoknya Oh, mah hese oke. parurukuh Oke. Berarti Mas Rian ini umur berapa sekarang? 21. Umur 21, belum mempunyai pekerjaan gitu ya, dan merasa susah gitu kan untuk mencari pekerjaan. Iya. Silakan ada tips gak Ya, enggak. Gini Kang, Akang bilang susah tuh gini pertanyaannya adalah, Akang tahu nggak sebenarnya Akang ini bisanya apa, senengnya apa, atau kemampuannya apa? Udah pernah tahu nggak kira-kira? Jadi saya teh Jadi saya gak mampu apa-apa. Sok gimana Mas Rian? Mas Rian gini maksudnya Jadi kumanya. maksud Abu. Mas Rian dengerin dulu Mas Rian. Maksud Abu, apakah Mas Rian ini mengetahui nggak skill Mas Rian sendiri itu apa gitu? Coba. ya teh dek ngomong teh ngadareg deg, ya teh ngadareg deg. Oh gemeter, jangan gemeter. Sok. Aing ge orang Ya, Sunda gemeter. tapi ku Indonesia ngarah kabeh ngerti. Ngarah kabeh ngerti ku Indonesia we. Aing di sarua ti Sunda. Ku Indonesia ngarah semua orang paham ya. Silakan. Gimana? Jadi gimana ya? Kalau bahasa Indonesia tepat titing apal. Oke. Ya udah sok ungkapin aja apapun itu ungkapin sok silakan. Jadi saya teh di dalam perekonomian keluarga saya teh ya begitu ya Pak ya, kurang mampu. Oke. Jadi saya itu ditetapkan mondok oleh keluarga saya ya di pesantren Sifahul Hikmah karena tidak mengungut sebesar biaya sedikit pun, Oke. gratis lah, Ya. gratis. Untuk sekolah keluarga saya tidak mampu karena sekolah geng nggak seperti orang lain Ya, mahal gitu ya sekolah tuh. Oke. ya cuman sampai SMP doang karena Oke. ya karena gak mampu untuk biaya dilanjutinya. Ya Terus? memutuskan mondok aja lah. Oke. Ini teh lagi mondok sekarang teh. Oh lagi mondok ini kelihatannya ya. Ya, Di pondok banyak cicak ya, Anda ngeliat ke atas terus ya. iya. Loba lamat lancar. Oke Kang, terus tapi sebenarnya Akang tuh nyaman gak di pondok ini? Alhamdulillah sih nyaman karena Karena Ya, gratis.
Enggak sih, karena sering bantu pun guru ke kebun untuk Oke. mendapatkan kasarna makan 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 wae mah aya gitu Oke. di kebun. Ya. Oke. Nah, terus sekarang yang jadi masalahnya apa, Kang? Yang jadi permasalahannya kan saya ini udah Gede gitu. umur 21, sedangkan kondisi keluarga ya tanggung jawab saya. Jadi saya itu terkadang mikir kia nyapanya nah ieu teh urang teh kudu ngalangkah ka mana anu sebenarnya Allah Ya. teh nakdirkeun ka urang teh eh bakal kumaha Oke. sedangkan keluarga ya begitulah kondisinya, sedangkan saya masih kene beginilah gak jadi kumaya tidak ada, jadi dek maju teh asa buntung gitu. Oke. Oke. Ya saya juga dulunya seperti itu sama ya. Saya juga, iya. Saya pusing gitu sama. Saya juga dulu. Pusing bukan pusing. Iya. Parurugo Kang, Ya, bapak ada aku zaman tipsnya, ini A. parurugo. Tips atau penyemangat buat Mas Rian nih, A. Gimana, A? ya gini Kang Rian. Sekarang Kang Rian di pondok, nomor satu Kang, daripada Akang pusing apa-apa, yang bisa Kang Rian lakukan sekarang saat ini di pondok, apa yang terbaik, itu dulu kerjain mendingan Kang. Karena kan misalnya tadi Baik, udah ada Kak. bagus tuh, ikutin Siap. pun guru ke ladang atau misalnya kemana. Ya coba didalamin. Kang Rian nanti pelan-pelan akan ngerti bahwa ternyata kemampuanku kan nanti mungkin bisa ngaji, bisa ngajar ngaji, bisa fikih, bisa ngajar fikih misalnya, atau apapun itu gitu. Nah tapi sekarang gini Kang, kalau Akang sekarang ada di pondok tapi pikiran Akangnya di rumah, pikiran Akangnya di kantor, pikiran Akangnya pengen kawin, pikiran Akangnya kemana. Sekarang permasalahan intinya sebetulnya bukan masalah itu semua, tapi di sini sih Kang. Sebetulnya ada di sini gitu. Nah, jadi kata kuncinya adalah Akang penting untuk mengenali diri juga untuk mengenali ini. Akang banyak belajar lah. Saya mau nanya, Cik. Di pondok belajar apa pelajaran yang paling Akang seneng apa pembelajarannya? Nggak ada. Akang belajar apa di pondok yang menurut Akang seneng banget apa? Nggak ada senangnya pak. Nggak ada. Bener kan? Ya tuh indit atau tidinya Kang rek naon atuh ari nggak ada senengnya mah ya. Si Akang teh kumaha? Oke. Gimana Kang? Ya gitu. Nggak ada, katanya nggak ada yang senang. Ya enggak maksudnya Akang sekarang di pondok apa yang membuat Akang tetap ada di pondok sekarang tuh apa gitu? Kan udah jelas nggak seneng. Tapi nyaman nggak di pondok? Ya lamun ibarat ke nyaman mah nyaman teu nyaman, jadi pikiran teh sok pabaliut jeung ekonomi. Iya, kan sekarang Akang pabaliut dengan ekonomi itu mah udah aja. Cuman gini Kang, ya mungkin Akang sekarang lagi ada di fase harus di pondok gitu ya. Dan apa yang bisa dilakukan di pondok itu kan salah satu gerbang untuk melakukan apapun kan. Itu kan intinya kan. Tuh rezeki itu Anda ya. Tuh, Kang, ekonominya bener tuh. Nah, Tuh rezeki. Oh ya ada Ustaz Haddad ya. Diajak kalau. gitu Kang. Jadi Kang kayaknya yang penting Akang sekarang ngerasain dulu bahwa Akang bisanya apa, mampunya apa, mulai dari apa yang Akang bisa. Ada Akang punya teman nggak? Terbuka. Nah, Akang lihat dari pertemanan kan orang Garut rata-rata tukang nyukur gitu misalnya, belajar benar, nyukur Kang. kek, Ya. belajar bikin dodol kek, apa ya? Ini mah opsi-opsi aja. Tapi kata kuncinya gini Kang, coba Akang mulai dirasa bahwa saya teh bisanya apa gitu. Itu penting Kang. Penting bener. Dan Akang jangan maksain lama-lama sih sebenarnya kalau nggak betah di situ ya ngapain ada di situ terus gitu. Coba Akang cari relasi.
nanya ke temen, ngobrol ke temen, atau Akang mulai belajar lagi bahwa saya bisanya apa gitu. Saya ulang-ulang bisanya apa karena itu pertama dari situ sih sebenarnya gitu. Jadi daripada Akang mikirin masalah, mending Akang nyari dirinya sukanya apa gitu. Ini dikit-dikit ekonomi, tapi Akang nggak tahu saya bisanya apa gitu. Sok sekarang saya tanya, hobi apa Kang? Hobi? Hobi ada nggak hobi? Coba. Kalau hobi Nonton bokep. futsal, itu itu hobi yang menarik sih. Gimana Kang? mantap. Ya Kang, hobinya apa coba sekarang? Kalau dulu itu sering futsal, kalau hobi Nah, Oke, terus? ya udah gitu. Itu aja kalau sama teman-teman. Enggak, coba Akang coba dicek lagi, Akang ke temen nyari, nanya, Akang juga rasain sukanya apa gitu. Jadi intinya Akang sekarang penting untuk tahu dulu kemampuan Akang aja. nah itu yang paling penting betul. Yang paling lagi sederhana, Akang nggak usah mikirin pusing, ekonomi pusing. Akang semakin mikirin pusing, Akang semakin nggak kebuka jalannya gitu. Daripada Akang sekarang mikirin pusingnya, mending Akang ngobrol ke temen, nyari ke temen. Atau dengan live-live kayak gini juga kan Akang bisa buka room live gitu. Nah, Kalau Akang pengen bertiktok ria, misalnya jadi affiliate apa dan lain-lain, mungkin bisa ngutang dulu ke Kang Anjrit gitu misalnya kalau nggak punya uang atau gimana. Nah ini kan bisa banyak jalan Kang sebenarnya gitu. Nanti Itu saya aja sih. ajarin live aja ya kalau mau. Nanti sok DM-an aja. Heeh. Siap, hatur nuhun pisan. Itu. Ya, Kang, ya. lihat. Ini tuh kamu udah dapat 1,23 itu uang itu tuh dari Bapak Haji Buhu tuh. Lah, hatur nuhun pisan. Ya Kang ya. Oke ya. Sok DM Kang Anjrit, Ya. Akang berbakat kayaknya di live ya, bagus Kang. Nanti Akang di diem live aja, orang pengen nanti ketawa diajarin gitu, live. bagus. Bukan diajarin, sharing live ya. Siap, Oke siap. ya. Nanti saya DM. Sok ya, Siap. semangat ya. Semangat, Kang. Aryan, semangat Aryan ya, semangat. Siap. Ya, Semangat. jangan kemana-mana. Ya. Dadah, assalamualaikum Aryan. Dadah. Waalaikumsalam. Semangat. Sehat selalu. Amin. Memang dulu juga saya waktu umur 2, tapi saya 21 udah ini, udah kerja segala macam. Memang pikiran tuh suka wah jauh kemana segala macam gitu kan. Tapi sebetulnya kalau bagi saya gitu semua tuh ada waktunya sih. Iya, betul. Betul semua tuh ada waktunya. Gak bisa kita hari ini pengen ini terus kecapaian tuh gak bisa gitu. Iya. Ada waktunya, tapi waktu tersebut tuh bisa kita gapai saat kita ya menikmati yang sekarang ini gitu. Tapi dengan dia naik dan bertanya, Kang, itu Betul. udah sinyal sebenarnya, Kang. Betul. Dia lagi mempertanyakan gitu. Betul. Makanya kenapa tadi pengen ngajar ngobrol lebih lama, tuh sebenarnya bukan pengen ngobrolnya sih. Betul. Karena banyak hal yang mungkin Kang Rian nggak bisa ceritain, susah mengartikulasikan, dan mungkin dia dengan dia naik dengan waktu bahwa kayaknya saya harus melakukan sesuatu deh. Itu kan nggak ada sesuatu yang tiba-tiba gitu ya Kang ya. Itu kan pasti dari rangkaian gitu kira-kira. Betul. Nah siapa tahu dengan mampir ke sini ada sesuatu gitu. Makanya kenapa tadi ngajak mikir gitu loh Kang. Sok Betul. coba ininya ke sini karena mungkin si daya kritikalnya tuh nggak pernah kebuka ke area yang lebih luas gitu loh Kang. Betul. Baru kali ini ya tiba-tiba naik gitu kan? Iya baru kali ini naik atau mungkin mainnya cuman di wilayah itu gitu. Ya kita ngerti lah ya waktu kita cuman tahu satu itu kan pemikiran tuh rudet gitu, pusing gitu ya kalau kata orang Sunda mah rudet. Kenapa? Karena yang ngelihatnya cuma di lingkup itu aja sih Kang gitu. Iya betul. Itu sih kira-kira Kang. Nah jadi buat Kang Rian ataupun teman-teman yang mengalami seperti Kang Rian, ya saya lebih mengajak bahwa ketika kita memikirkan ekonomi dan masalahnya, maka masalah dan ekonomi itu yang akan memenuhi pikiran kita setiap hari gitu. Coba latihan untuk nggak ngelihat ke situnya, tapi lebih ke saya bisa apa sih gitu. Community saya atau teman-teman saya atau lingkungan saya apa sih gitu loh Kang. Karena kata kuncinya maaf ya, udah mikir ekonomi terus malas lagi. Nah, itu biasanya ke situ sih Kang. Wah itu, iya sulit betul Iya, banget. kata kuncinya biasanya maaf ya. Kata kuncinya biasanya tuh malesnya gitu loh Kang. Betul. Males dan gengsi Malas, gengsi, dan karena mungkin udah di area yang nyaman, jadi Betul. pengen berubah ekonominya, tapi dia tidak mau merubah lingkungannya gitu misalnya. Itu sulit ya.
Sulit. Nah, makanya kan yang nomor satu penting untuk dilakukan adalah merubah mindset dulu, Kang. Dan merubah mindset kan nggak mudah, Betul. Wah, sulit sekali. gitu. Ini Bang Buhu mau pamit katanya. Terima Bang kasih Buhu, ya. terima kasih. Bapak Terima Haji kasih Buhu, banyak. terima kasih ya udah hadir di sini ya dan menjadi donatur untuk beberapa rekan yang tadi ya. Terima Luar kasih, biasa. Bang Buhu. Terima kasih. Kita angkat-angkat lagi, ah. Ya, itu supaya Bang Buhu tiap hari ke sini gimana caranya, Kang? Bang Buhu, ini ada satu request dari 1.400 orang. Jadi Bang Buhu tiap pagi nongkrong cuma 1 jam aja kok Bang Buhu. Iya, nggak usah lama-lama. Gak Ya. usah lama-lama. Ah, Bang Buhu terima kasih banyak. Orang baik, ini Bang Buhu muter gitu, cuman bagi-bagi rezeki gitu ke tiap orang. luar biasa Bang Buhu. Mantap sekali ya. Terima kasih Terima Bang kasih. Buhu. Dari mana? Kalimantan ya tadi Dari baca-baca tuh? Kalimantan, teman-teman jangan lupa nih berteman sama Bang Buhu ya semuanya ya. Bang Buhu, terima kasih. Oke, kita coba. Lucu ya Insya hari ini. Allah katanya, Insya Allah. Mantap Bang Buhu, terima kasih. Ya. Coba ini langsung ditanya dulu, udah pernah nonton atau belum? To the point dulu, Kang. Oh iya benar ini ya. Benar. Siapa nih? Ada Ibu Bulan. Ibu Bulan. Naik Bapak. Bulan. Wah, ini double, Mbak. Dapling. Oh, Halo. dia lagi barengan sama siapa kali di sebelahnya kali. Tuh. Coba matiin dulu Bu, yang sebelah ya. Nih, saya nyalain lagi mikrofonnya. Coba klik mikrofonnya. Pagi. Lu lucu ya hari ini, beneran baru semua yang naik. Lu lucu ya hari ini, beneran baru semua yang naik. Embang. Hah? Halo? Wah, udah. Bu Wulan, maaf ya Bu. Maaf ya, nanti Dapling, next Bu. lagi ya. Ya, next lagi ya. Habisin waktu Anda ya. Tapi Kang, kalau tadi dua ya pengalaman dua orang yang naik nggak kenal, berarti orang kadang-kadang ke Komal main mencet aja pengen naik nggak tahu Betul. isinya kali ya. Betul. Jadi mayoritas kalau di TikTok ini naik ke Komal tuh satu pengen dapat follower, mayoritas. Terutama ke Komal-Komal yang rame seperti ini gitu. Halo, Pagi. ini ada siapa? Ibu Mila, di mana Bu? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kok jadi Baik, hitam, Bu? Ya, Bu Mila di mana Bu? Masih di Garut? Oh di Garut. Ini Ibu sering nonton Rest Area? Alhamdulillah sering. Kalau lagi nyalse. Oke. Ibu bercahaya kayak malaikat Bu ya? Baru mau ngomong gitu. Iya, bercahaya banget ya. Kayak lagi di sorga gitu. Silakan Ibu, silakan. Ini Dengan Ibu filternya Mila di bagus Garut ya. ini Mangga Ibu. Boleh sedikit curhat gitu? Boleh. Abang Abu? Iya, gimana Bu? Ini teh aku teh dilema. Aku kan istri kedua. Antara karma dan takdir itu apa bedanya gitu ya? Waduh, berat nih, berat. ya pertanyaannya ya. Beda kalau malaikat ya. Iya, kalau malaikat memang pencabut nyawa ya. Masya Allah, nah bisa naik mil. Oke. Jadi pertanyaannya Masya gimana, Bu? Pertanyaannya karma dan takdir ya? Apa tadi tuh? Iya. Ya, saya mau nanya. Terus Ya, sok. solusi lebih ke kadang kan kemarin-kemarin aku sempat bukan protes ya, lebih kenapa sih begini gitu takdir aku gitu, tapi menjalani dengan ikhlas gitu walaupun sedikit-sedikit emang ada rasa capek lelah gitu. Iya. Saya mau nanya dulu, Ibu, menurut Teteh, karma itu apa sih? Apa yang kita lakukan berbalik lagi menurut aku gitu. Oke. Tapi kan Sekarang karma tuh ada berbagi segi. Kalau nggak salah dengar tuh dari orang tua, dari saudara gitu. Tapi selama ini, alhamdulillah aku berbuat apa yang dilakukan gitu, berusaha baik gitu padahal. Ya, Gitu. oke. Sekarang saya tanya, apa yang terjadi sama diri kita atas pilihan kita nggak?
Iya, Iya kan? iya, Seperti Teteh kan tadi udah buka bahwa Teteh istri kedua. Untuk memilih itu kan pilihan Teteh, betul nggak? iya. Nah, sekarang gini Teh. Tua juga. Kenapa? Di bawah dukungan orang tua juga. Ya, kan mau ada orang tua, mau ada siapa dan lain-lain, tetap semuanya adalah aku yang memilih dan aku yang menjalankan, betul nggak? Betul. Nah, jadi yang saya pengen cerita adalah, boleh jadi setiap pemilihan kita itu bukan keinginan kita 100% gitu. Iya, iya. Tanpa disadari yang kita pilih pengen menyenangkan orang tua, pengen menyenangkan teman, pengen menyenangkan sosial, betul nggak? Iya, iya. Sehingga jangan-jangan emang bukan 100% pilihan kita, tetapi kita kepaksa waktu milih gitu kira-kira. Dalam tanda petik. Tapi pun kita kepaksa mau milih dan kejadian itu udah menjadi sesuatu hal yang disebut dengan yang namanya skenario yang harus Teteh jalani. Betul nggak kira-kira? Betul. Nah, jadi kata kuncinya adalah kalau kita mau berbicara tentang karma dan takdir, sederhana lah. Mau itu nanti pemahamannya A, B, C. Saya mau pakai bahasa yang paling gampang aja. Hidup ini urusannya tentang konsekuensi gitu. Iya, iya. Ketika saya memilih sesuatu, saya akan mendapatkan satu paket untuk saya. Saya kasih contoh. Saya pengen punya pasangan, ya nggak bisa dong. Saya cuman pengen punya pasangan, cuman senengnya aja. Tapi saya menolak ribetnya misalnya. Saya menolak penderitaannya gitu. Nggak bisa. Kenapa? Karena yang datang ke kita pasti satu paket gitu kira-kira. Nah, jadi kalau Teteh bilang tadi suka marah, suka kenapa ya takdir saya gini? Nggak kenapa, karena itu yang dipilih gitu. Dan itu nggak bisa disalahin, karena yang memilih adalah Teh Mila sendiri gitu. Maka siapa yang menanam siap untuk menuai gitu kira-kira. Jadi nomor satu lepasin dulu yang salah, yang benar. Apalagi nanti Allah sedang mengazab aku. Nah, nggak gitu, nggak ada urusan sama azab, orang kamu yang milih gitu kira-kira. Solusi lebih ikhlas gitu gimana? Ya, solusi lebih ikhlas berarti ngerti dulu sistem ini gitu. Sekarang saya tanya, Teteh kalau nanam cabe, terus keluarnya pohon cabe, buah cabe, ikhlas nggak? Ikhlas. Kenapa ikhlas? Toh nanamnya cabe. Iya, nah sekarang yang Teteh tanam, keluarnya sekarang nih. Yang Teteh rasain ini kan semua hasil tanaman sebelumnya, betul nggak? Karena tidak ada urusan sama orang lain, tidak apa, karena semuanya yang memilih adalah Teh Mila sendiri gitu. Berarti kalau sekarang saya penting menyadari bahwa apa yang datang ke saya hari ini, itu adalah apa yang saya tanam kemarin. Terus ini Bang Malo, ada dilema antara aku tuh dosa nggak sih gitu. Karena di sisi lain Mil tuh masih siri. Ya, sekarang gini, dosa nggak sih dan lain-lain kan kata kuncinya gini, Teh. Itu kan perspektifnya luas banget ya, gitu. Sekarang pertanyaannya adalah, dosa itu kan sebetulnya adalah penyesalan yang hadir kan? Hmm. Ya, penyesalan yang hadir. Sehingga ketika penyesalan itu hadir dan diulang-ulang, setiap penyesalan akan membuat pemikiran dan pilihan kita jadi nggak clear gitu, kira-kira. Gitu ya, intinya kan. Nah, jadi kata kuncinya adalah, sekarang mau syirik kayak mau apa dan lain-lain, yang penting untuk dirasain adalah, Tetehnya nyaman nggak melakukan ini gitu. Dan ada kaitan keburukan nggak sama orang lain gitu. Enggak. Dan Alhamdulillahnya. Alhamdulillahnya. Cuman berarti sisi kan ada dilema itu. Aku selama ini sia-sia nggak sih ibadah gitu. Terus di sisi lain ada pihak keluarga sebetulnya udah pada mengetahui. Tapi posisi Mil tok kayak gini terus gitu. kayak gini tuh gimana? Misalkan perjanjian misalkan teh diresmikan tapi masih siri terus gitu Bang. Mm-mm. Apa itu karena faktor keluarga tidak ikhlas kah? Tidak menyetujui kah? Gitu. Itu kan urusan bapak yang tahu ya suami. Karena dia tidak menjawab gitu faktor kenapa-kenapanya. Apa-apa emang terbaiknya Mil kayak gini gitu. Ya, gini Teh. Yang paling terpenting adalah kan sebetulnya komunikasi kan. Kan kita tahu bahwa semua sesuatu yang kita lakukan kan berdasarkan dari niat, betul nggak? Iya. Nah, niatnya apa sih sebenarnya gitu? Dan Kalau ketika ada- ketika sekarang Teh Mila seperti ini juga kan adalah hasil dari semua proses kan. Di mana Teteh bisa berbicara, berkomunikasi gitu. Karena kata kuncinya kalau nggak ada komunikasi kan, ya kita jadi nggak tahu arahannya mau kemana kan gitu kira-kira. Betul nggak? Iya, iya. Nah, cuman terlepas dari semua dulu Teh, terlepas gitu.
penting banget untuk kita melepaskan dogma dan doktrin ketakutan terhadap sesuatu yang udah masuk ke dalam kepala kita gitu. Jadi ketika, aduh gini nanti dosa, nanti nggak diterima, aduh gini. Sehingga dengan takut-takut terus itu, teteh akan dalam keadaan emergensi setiap saat, ketakutan setiap saat, akhirnya nggak nyaman dan akhirnya penuh dengan, ya dalam tanda petik ya, didorong oleh ketakutan-ketakutan gitu kira-kira. Nah, gimana cara ketakutan itu dilampaui? Harus banyak ilmu gitu. Iya itu. Jadi ini intinya teteh penting banyak belajar gitu kira-kira. Nah, salah satunya ngerti gimana. Oke, teteh sekarang maunya gimana? Obrolin dong sama si suami gitu. Ya, Nanti ada timbal balik. si Teteh ini, Kak Mila ini maunya ya hartanya dibagi-baginya sama gitu. Oh ya mungkin. Nah diobrolin gitu. Enggak, Bang Maro. Enggak juga. Urusan rezeki itu mau bonus ya sebetulnya. Itu awal permulaan Mil tuh lebih berlindung ya ke beliau. Emang Mil tuh serasa aku tuh takut nggak mampu awalnya gitu. Iya, kan sekarang berawal seperti itu, sekarang adalah menuainya seperti ini gitu loh, Teh. Ketika Teteh, ya udah deh, pokoknya saya nikah, yang penting saya takut A, takut B, takut C. Berarti kan didasari dengan niat ketakutan gitu misalnya. Iya. Dan udah terjadi kan? Dan yang udah terjadi kita siap hanya menerima konsekuensi gitu. Gitu Teh. Nah, Resiko tuh, Bu, Anda tuh pengen enak-enak aja resiko. semua pasti ada konsekuensi gitu. Nggak enak, cuman ya harapan sekarang Kalau gak enak jangan nikah sama suami orang Anda ya. Kang Anjrit nih gitu nah ke aku. Iya Anda ini pengen enak aja Anda, ya. Ini habis cari orang yang baik tuh susah-susah gampang ya. Bukan Mungkin susah, kalian Andanya dulu aja belum yang baik. pengen kebaikan Anda ya. Anda pengen enak-enak Jujur aja. gitu kayaknya juga. Iya makanya Teh. Habis gimana proses hidupnya kayak gini ya. Mil luang lingkupnya kan di entertain, dia masih orang entertain, dia orang berpengaruh juga gitu di sininya awalnya. Pikir Mil nikah sama dia, mungkin Mil bisa, emang awalnya pernah gagal juga satu kali begitu kenal sama beliau berpengaruh, ada rasa takut, mungkin Mil nggak salah hidup lah gitu. Iya. Ya berarti kan balik Teh, nggak apa-apa Teh, intinya gini. Nggak ada yang salah dulu, itu nomor satu Teh. Ini mah proses perjalanan Teh Mila aja. Dan Teteh masuk ke ruangan ini tuh, semua orang di sini tuh nggak akan ngejudge juga gitu. Karena kita semua saling mengerti, nggak akan ngejelekin, nggak akan ngerendahin gitu. Kecuali Kang Anjrit ya. Kecuali Kang Anjrit bener memang ya. Tapi Kang Anjrit juga ngomongnya realitas kan, bukan Ya, ngerendahin, itu faktanya begitu gitu. Ya, Betul ya. nggak? Betul. Nah, jadi Biar Anda singkat, sadar ya. singkatnya Teh. Ada Kang Anjrit. Singkatnya adalah ketika Teteh memilih untuk menjadi istri kedua, ya konsekuensinya seperti ini gitu. Selesai. Nggak ada yang bisa disalahin. Dan yang paling terpenting sekarang maunya apa? Nah, ketika sekarang maunya apa, coba belajar mengulang, niatkan dengan niat yang baru, arahnya mau kemana gitu. Karena kalau Teteh nggak berubah secara kebiasaan, nggak berubah secara pemikiran, Teteh mau berulang-ulang ngobrol kayak gini, belajar, nggak akan ada perubahan yang signifikan gitu pasti gitu. Nah mungkin ini fase Teteh di kelas ini sampai sekarang misalnya, nah ini udah harus mulai berpikir nih gitu, mau berubah atau enggak gitu. Ibadah ya, lebih ke kajian-kajian, lebih buat menikmatin sendiri. Ya, Gitu, ya bukan masalah kajiannya sih, ya balik lagi ya, semuanya tergantung dari kitanya. Gitu. Karena kajian yang apapun seperti apa, kalau kitanya nggak mau berubah juga percuma gitu kira-kira. Dalam tanda petik. Nah sekarang berarti intinya adalah salah satu yang paling gampang aja ya. Ini saya mau ngobrol panjang. Teteh pernah nonton episode Letting Go saya nggak? Yang mana ya? Nah nanti Teteh cari di YT, tulis aja Abu Marro Letting Go. Coba Teteh tonton satu-satu. Nanti Teteh akan ngerti bagaimana hukum-hukumnya yang terjadi, bagaimana, ini cuman mau mensuggest aja gitu ya, karena itu kita bahas barengan sama teman-teman ya, kita baca buku barengan sama teman-teman, dan banyak orang yang habis nonton itu ngerti tentang siklus hidup gitu loh Teh. Jadi Teteh intinya jangan nyalahin siapa-siapa sekarang karena nggak ada yang salah, dan ini bukan hal yang salah juga, bukan, ini lagi episode ketika Teteh harus mengalami seperti ini gitu.
gitu ya. Jadi nggak usah nyalain siapa-siapa, nggak usah takut gimana-gimana. Oke, apa yang aku hadapi hari ini adalah bagaimana apa yang aku tanam kemarin. Selesai. Gitu. Dan tidak akan ada perubahan kalau teteh nggak ngerubah cara tanamnya. Jangan berharap keluar durian kalau tiap hari yang ditanam adalah cabai gitu. Nggak mungkin aja. Gitu kira-kira. Oke? Oke, Sip ya? siap-siap. Tes ya. Apapun itu semua adalah tanggung jawab teteh, tanggung jawab masing-masing karena kita nggak bisa apa ngomongin karma, nggak ada. Aku kayaknya dapat karma dari orang tua deh, nggak ada. Aku kayaknya karma dari tetangga deh, nggak bisa. Semua yang kita tanam akan kembali ke kita, titik. Udah gitu kira-kira. Sip ya? Oke ya Teh Mila ya, semangat ya. Terima kasih Abang Marlo. Kalau tips dari saya ya, kalau pengen resmi, Anda harus Ya. lebih enak ya. Iya, Anda harus memikat dan lebih enak daripada istri pertama Anda. Enggak, itu kan lebih tua, udah nggak Udah nggak berpengalaman. itu sih, udah lebih tua, udah nggak bisa memproduksi. Ya teh ya, sok belajar lagi sekarang mah. Enggak, Ya, gitu. oke ya. Terus belajar ya Bang. Ya, oke Ya, Teh makasih. Mila, semangat ya Teh Mila ya. Siap, Oke, makasih dadah Abang. Teh Mila. Dah. Wah, ini saya ngelihat komenan gak enak. Saya tim istri pertama, saya gak enak kalau dinikahin lagi. Komen, hei Anda ya. Hah? Jika suami Anda menikah lagi, berarti Anda sudah basi Anda ya. Anda ya terima saja Anda ya. Iya ya, kadang-kadang ya gitu Kang, kadang-kadang tuh nyalahin apa gitu ya, tapi memang nggak melakukan apa ya sinkronitas lah bahasanya Kang. Ya tuh, let's say sehari-hari nggak ada good service misalnya Kang. Ya, ini bukan mau menormalisasi gitu ya. Betul, betul. Tapi kata kuncinya adalah saya selalu bilang bahwa setiap konteks apapun itu kan pertumbuhan Kang. Komunikasi yang ditanam setiap hari gitu dan ya balik lagi sih apapun itu kembali ya bukan masalah nyalahin siapa-siapa tetapi ada sesuatu pasti yang timbal balik lah gitu. Tabur tua itu selalu ada lah intinya Kang. Betul. Gitu. Oke, berarti bukan berarti salah istri pertama juga ya. Bisa jadi mungkin itu yang dia pancarkan, ya dia mendapatkan permasalahan itu. Si suami Contoh-contoh Kang. lagi mungkin Contoh ya. ya. Contoh-contoh. Dalam konteks kita ngomongin dalam psikologi aja ya. Ini contoh sederhana aja. Jadi nanti kita ngerti gitu. Setiap orang itu punya love language yang berbeda Kang. Oke. Bahasa cinta yang berbeda gitu. Oke? Dan menariknya adalah ketika kita nggak ngerti bahasa cinta atau love language si pasangan kita menyangka bahwa kita sudah melakukan yang terbaik. Saya kasih contoh sederhana. Misalnya, si suaminya tuh love language-nya adalah physical touch, Kang, misalnya. Oke. Si istrinya misalnya ya quality time gitu. Oke. Nah, kenapa banyak komen gini? Dasar ya, ini istrinya udah cantik banget, tapi mungkin dia deket sama yang gak gitu cantik, Kang. Oke. Dia nggak cantik, tapi dia memberikan physical touch-nya yang pas gitu loh, Kang. Ya, oke. Sehingga kan kata kuncinya bukan masalah looking gitu, bukan masalah hanya penampilan gitu. Karena kan setiap kita punya love language yang beda-beda gitu. Benar. Jadi kenyamanan itu nggak bisa dibeli hanya dengan cantik gitu loh, Kang. Oke. Cantik sih, tapi nggak bikin nyaman gimana? Betul. Kan sekarang suka komennya gini, kok dasarnya udah cantik, ini sekarang yang ininya jadi burik gitu misalnya. Oke. Tapi Betul ya. meskipun burik, Kang, Iya. memenuhi love language seseorang, bahwa itu nomor 2, nomor 3, nomor 4. Karena kenapa? Kenyamanan itu yang penting sih, Kang. Nah itu teman-teman, jadi jangan nyalahin ya pelakor atau apa, enggak ya teman-teman ya, bisa jadi ya Anda tidak bisa membuat nyaman ya pasangan Anda. Nah, tuh. Cantik bicara tapi nggak nyambung, bisa, Kang. Betul, benar. Iya. Oke. Kan pernah kita ingat cerita nggak si Ketut, Kang? Oh iya benar gimana? Ulang cerita dikit ya. Ulang
Si Ketut tuh kan istrinya cantik banget, Kang. Oke. Tapi dia lagi doa sama Tuhan. Heeh. Tuhan, terima kasih aku mendapatkan berkah istri yang cantik banget. Oke. Terus Tuhan ngejawab, iya, nggak apa-apa kan itu juga karma kamu, katanya. Oke. Terima kasih Tuhan. Tuhan jawab lagi, iya, oke. Tapi Tuhan maaf banget, ya kata si Ketut. Ya ada apa, Tut? Tapi aduh Tuhan maaf banget ya, ini saya bukan mau merendahkan pemberianmu, bukan mau gimana-gimana ya, tapi saya cuma mau komplain satu, Tuhan ini istri saya cantik tapi bego banget gitu misalnya. Nah Tuhan ngomong, ya gitu Tut, karena dia bego dia milih kamu gitu. Itu aja kan selesai beres ya. Jadi memang satu kenyamanan pasangan itu yang paling penting, atau love language tadi ya. Benar gitu. Lagi ke sana teman-teman, tidak ada yang bisa disalahkan. Kenapa ini begini, begitu dan segala macam, ya mungkin love language kita tidak sefrekuensi lah ya. Gitu. Betul Kang. Jadi balik lagi ya. Saya sih selalu pengen membuatnya gini, bahwa jangan terlalu cepat menyalahkan gitu Kang. Oke. Ini Kang, ini penting Kang. Teman-teman, setiap orang punya pertempuran di masa lalu hidupnya. Punya battle-nya, punya perangnya. Betul. Dan kita nggak pernah tahu sebagaimana orang itu perang di belakangnya, battle di belakangnya. Yang kita lihat sekarang mungkin yang kita nggak suka. Kita nggak pernah tahu cerita runtutan peperangan yang dahsyat di belakangnya. Dan kita cuma ngejudge gitu. Jadi saya rasa hal yang mungkin kita rasa ini nggak bener banget, atau jelek banget, atau nggak oke banget, stop judgment. Karena kenapa? Kita nggak tahu pertempuran orang itu loh. Betul. Yang dia memutuskan itu penting berdarah-darah, mungkin dia memilih itu, mungkin nggak ada jalan lain, dan kita nggak pernah tahu gitu. Betul, betul banget itu. Saya sangat setuju. Ya, jadi artinya ya oke lah kita ngomong itu jelek misalkan ya, nggak bagus gitu. Oke. Tapi saya rasa room ini juga penting untuk kita untuk stop judgment dulu gitu. Kenapa? Karena pasti ada behind story di belakang itu gitu Kang. Benar. Gitu. Nah dan itu yang saya pelajari selama ini untuk melakukan non judgmental dulu gitu ya. Mending dengar dulu. Benar. Karena kalau ada apa-apa langsung kamu A, kamu B, kamu C. Dan yang seperti yang kita ulang-ulang Kang, orang tuh rata-rata nggak perlu solusi sih. Benar. Dia hanya perlu telinga untuk didengarkan misalnya Kang. Betul. Dia hanya perlu orang yang mau dengerin dia secara tulus, nggak ada penilaian, sehingga dia bisa keluar aslinya tanpa sebuah, ya dalam tanda petik ya, topeng-topeng yang dia harus jaim gitu. Betul. Dan Kang, kalau kita tidak menciptakan vibrasi itu, gila nggak 1.300 orang yang datang, ada orang naik ngomongin ceritanya tentang kejelekannya, dan dia bisa ngomong. Betul. Keberanian gimana coba? Betul. Betul nggak? Betul. Karena udah mentok mau ngomong kemana lagi, misalkan, mau cerita kemana lagi, tapi mereka semua di room ini merasa diterima gitu loh Kang. Oke. Nah penerimaan itulah yang saya rasa penting banget juga gitu. Tolong ya teman-teman, terima Anda ya. Ya, terima siapapun yang mengungkapkan sesuatu ya, jangan dijudge Anda ya, nge-give kagak ngejudge Anda ya. Ya sekarang yang nge-give misalnya ya, maaf ya, dasar cewek nggak bener, kalau aku nggak akan gitu. Bukan nggak akan gitu, belum ada kesempatannya aja sih gitu. Betul. Kalaupun ditukar kejadiannya, mungkin bisa lebih parah dari orang itu kok gitu. Gimana ya, coba. Kalau Gitu sih Kang. Nah jadi saya rasa daripada kita judgement, toh kita juga jadi belajar kan. Betul. Kita jadi sama-sama belajar gitu. Betul. Atas semua, dan ketika kita ngelihat itu semua bukan masalah baik atau buruk, jelek atau hitam atau putih dan seterusnya, ya maaf ya, nggak ada yang perfect juga. Siapa tahu besok kita kayak gitu, kita nggak tahu loh. Bener. Gitu kan. Kita Kira-kira gitu tahu kan. ya, siapa tahu gitu kan. Besok kamu nikah lagi gitu. Oke, angkat lagi Gas kan. gas lagi ya, kita angkat lagi ya. Itu Bu Gitu, manajer Kang. gak ada, kenapa gak ketawa? Kayaknya lagi ketiduran kan. Aduh. Bentar ya.
Pagi. Pagi. Dinaikin lagi ya tuh Assalamualaikum. Kang Anjrit. Oke. Salam. Salam. Bu Ida dibuka dulu kameranya Bu. Oh Silakan. iya, Bu. sebentar pakai kerudung dulu ya Kang ya. Ya. Nah. Teman-teman yang Egis, Waalaikumsalam. Teman-teman yang belum ini ya, yang belum absen, tolong absen ya. Yang baru join jangan lupa Ya. kita mau ada sayembara Nah, testimoni. Saya ulang lagi ya pengumumannya ya. Start upload tanggal 6 sampai 12. Silakan bikin testimoni 1 menit tentang rest area. Tag kita, kasih hashtag rest area 89 dan testimoni yang paling unik 3 terbaik akan kita kasih hadiah. Hadiah pertama 900.000, hadiah kedua 600.000 dan hadiah ketiga 300.000. Nah, teman-teman ya. Silakan Masa bikin masa pengumpulan video, ya. ah, Bikin video tentang rest area, misalkan rest area tuh kurang ini, rest area tuh saya begini-begini. Silakan bikin video 1 menit, tagar rest area, tagar tuh hashtag, terus tag Aabu dan saya ya. Dimulai tanggal 6 sampai tanggal 19 ya. 12 Kang. 12 ya. Kan 12. 3 tadi 1 2 3 teh gini. Oh iya betul. Sampai tanggal 12 ya. Nanti diumumin tanggal 13 atau 14 lah. Ya. Videonya mau orang, mau tulisan, yang penting yang paling unik nanti yang akan menang gitu. Betul. Ya, bulan ini, betul. Silakan. This month, yes. Halo Bu. Halo Bu Ida. Bu Ida di siapa di mana Bu? Di mana Bu? Saya di Bogor Kang. Oh iya, gimana Bu? Saya udah 2 kali nih masuk nih, dulu pakai akun anak. Yang Oh. ini pakai akun sendiri, yang asli yang akun ini. Oke. Iya. Silakan Bu. Ini mau mau sharing apa mau tanya ya Kang? Bingung saya. Terserah Ibu maunya nyamannya yang mana. Oh gini aja ya, sharing aja ya Kang ya. Iya silakan. Terserah Ibu Bu, jangan sampai saya judgement ya. Jangan atuh Kang. Judgement. Saya kan sudah dari puasa dulu ya ikutin Kang Anjrit mah. Wah, mantap nih ya. Terus alhamdulillah banyak sekali perubahannya. Maaf nih bukan membanggakan diri tapi memang apa yang Kang Abu bilang itu saya terima dan saya pelan-pelan berubah itu sedikit-sedikit. Yang awalnya pemarah sekarang udah nggak jadi pemarah. Yang awalnya gampang ke-trigger alhamdulillah sekarang udah mulai mulai begini. Oh, dia cuma tamu nih, dia cuma tamu lewat di sini, jadi nanti dia akan pergi. Jadi langsung saya kembalikan ke kesadaran lagi gitu loh, supaya saya tidak terbawa dengan amarah itu tadi, dan itu tidak saya kasih makan. Contoh ada pikiran-pikiran begini langsung saya buang. Saya langsung tarik nafas seperti yang Kang Abu ajarkan. Saya tarik nafas sambil itu pelan-pelan, terus sambil senyum. Alhamdulillah hilang sendiri. Terus ini Kang kemarin saya nonton apa ya 3 Fakir ya kalau nggak salah, tapi yang baru episode 1 tuh Kang. Ada pertanyaan ibu-ibu tentang apa ya relationship yang tentang dia bahas twin flame, terus apa hubungan-hubungan twin flame, hubungan karmik dan sama satu lagi apa ya itu pertanyaan itu. Terus Kang Abu bilang katanya itu mah cuman mencari pembenaran gitu. Itu saya masuk banget gitu. Saya ada teman curhat seperti itu. Saya nggak bisa mengurainya gimana ini, apa benar dia begitu. Seperti cerita-ceritanya itu dia mengatakan seperti itu seolah-olah iya, sedangkan saya pengetahuannya tidak sampai ke situ gitu. Kemudian Kang Abu memberi jawaban yang malam itu cuma mencari pembenaran gitu. Jadi hubungan yang tidak baik, tapi dia minta pembenaran bahwa itu sebenarnya saya hubungannya seperti ini loh, twin flame atau hubungan-hubungan karmik, supaya dibenarkan hubungannya itu gitu loh. Padahal hubungan itu sebenarnya salah gitu. Bener nggak Kang? Iya, jadi kan gini ya Bu. Sekarang tuh pakai istilah-istilah twin flame lah, apalah, terserah lah ya gitu ya. Tapi kata kuncinya adalah ketika semua istilah itu untuk pembenaran hawa nafsu dan ego kita, ya balik lagi yang paling tahu kan rasanya di dalam ya gitu. Iya. Kita tahu kok kalau itu tuh enak nggak enak, bener nggak bener, oke nggak oke tuh tahu banget kok gitu. Cuman pura-pura nggak tahu aja sih gitu.
Dan maaf ya, kita tuh semua tahu kok harus ngapain gitu. Cuman nggak mau gitu. Dan ngerasa karena rasa itu adalah sesuatu yang natural untuk kita lakukan atau tidak pun kita semua tuh belajar kan sebenarnya. Karena kan ketika dilakukan itu dengan pemuasan ego kita, ya ego yang akan lagi menjadi nakhoda lah bahasanya. Ego yang jadi leader gitu. Nah, si ego tuh kan pasti nyari cara. Gimana caranya supaya ini terlihat legal? Gimana caranya supaya ini terlihat nggak kenapa-kenapa? Nyari lah, mau itu twin flame, karmik, kek apa, dan seterusnya. Ya tapi balik lagi sih, ada pertanyaan, jadi boleh nggak? Terserah. Karena urusan boleh atau enggak, kembali kepada konsekuensinya masing-masing gitu loh, Mbak. Iya, iya, iya. Itu kata kuncinya ada di situ gitu. Nah jadi saya rasa, ya kita cukup dewasa lah ya untuk menyadari bahwa, ya maaf banget ya, kalau tidak ada jentik-jentik yang nggak nyaman di dalam, ngapain nyari keluar, itu satu. Berarti keluar adalah konteks di mana entah itu nanti bahasanya twin flame atau dan lain-lain, ya itu kan dalam tanda petik nyari alasan aja sih sebenarnya gitu. Nah, sebenarnya saya bisa ngobrol panjang sih tentang twin flame, cuman ya dalam tahapan ini, kalau kita bicara dalam konteks apa yang terjadi sekarang, kita tuh nerima sepotong gitu loh. Oh pokoknya twin flame itu gini aja, nggak tahu apa maksudnya gitu. Dan ya balik lagi ya. Sebentar, apa sih twin flame saya nggak tahu. Jadi gini Kang. Oh jadi panjang, jadi gini lah ya, simpelnya gini. Jadi sekarang nggak tahu kenapa si twin flame ini lagi rada happening Kang. Oke. Ya kenapa happeningnya? Jadi gini. Dalam satu perspektif ya, bahwa jiwa kita ini kan mengalami pengulangan hidup Kang. Oke. Jadi yang baru itu adalah tubuh fisik kita. Oke. Ya, dan ini kita bisa panjang aja. Nah, jadi dalam beberapa kehidupan, si jiwa kita ini kan sebenarnya kenapa kita bisa berjumpa di sini karena kita semua masing-masing punya karma gitu misalnya Kang. Oke. Maka siapapun yang dipertemukan dengan siapapun, kaitannya untuk menyelesaikan karma gitu intinya. Oke. Nah, si twin flame ini sekarang jadi berkembang ketika ada cewek, saya ketemu cewek nih misalnya, terus ngomong, kayaknya kita pasangan deh di kehidupan yang lalu misalnya Kang. Ya. Terus dia juga ngerasa, iya ya, gitu. Jadi itu maaf saya potong. Jadi ada rasa nyambung tiba-tiba gitu loh. Iya, ada rasa nyambung tiba-tiba gitu, ada rasa pengen tiba-tiba gitu. Pengen nyobain aja sih kayaknya sih Kang ya. Sekarang tuh banyak kata-kata yang gak jelas ya padahal ke itu situ juga. Intinya mah banyak istilah-istilah gimana gitu. Punten ya Kang, maaf kalau saya nilai itu sebenarnya gini loh Kang. Kata Kang Abu tadi bilang apa tuh bahasa kasih yang tak terpenuhi. Jadi antara si A si B itu tak terpenuhi akhirnya nyambung gitu loh. Iya nggak Kang? Iya. Ya terus balik lagi sih ketika nanti itu dijadiin alasan jadi A jadi B, ini kan twin flame-nya aku bla 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 bla. Ya saya rasa ya terserah aja sih ya mau pakai apa gimana. Cuman ya kata kuncinya coba rasain aja deh gitu. Pasti rasa sejatinya nggak nyaman juga sih gitu. Itu sih Mbak. Iya. Ini ibu di Bogor ya. Kenapa tahu twin flame ya? Enggak main kemana? Lagi heboh di YouTube atuh Kang. Oh, gaul Iya, juga Anda ya. Iya, lagi happening gitu Kang, ini twin flame lah, karmik lah gitu. Jadi ya misalnya ada orang udah berpasangan nikah gitu ya, terus dia dapat twin flame sama tetangganya gitu kan jadi berantem atuh Kang. Tuker banget. Oh, itu mah sesat namanya. Jadi judgement aja ini ya. Iya, dan memang penting ya balik lagi sih Kang. Ya, tapi Kang maaf ya, balik lagi ya. Kenapa kita penting mengerti dalam 360 360 ya. Oke. Ya orang ya kita tahu lah ya, udahlah ya. Orang yang namanya lagi jatuh cinta semua jadi bego, itu nomor satu. Jadi goblok gitu Kang. Betul. Ya namanya juga diserang sama hormon gitu kan. Betul. Rasional tingginya nggak nyala, gitu. Critical tingginya nggak nyala, gitu. Ya tuh kan kalau kita nggak jadi goblok ketika jatuh cinta, ciuman aja jijik atuh Kang, betul nggak? Betul. Iya. Tapi karena kita lagi goblok, lagi bego, lagi diserang hormon, wah udah tuh si critical tinggi. Nah, datanglah
satu diksi, twin flame namanya gitu. Wah, Jadi wah ini kayaknya twin. Tapi yang menarik setiap ngelihat yang cantik twin flame nih kayaknya gitu. kayaknya Twin. kalau saya sih twin flame terus kayaknya nih. Iya. Nah, so Kang Andi sekarang pakai bahasa itu. Jadi kalau nggak deketin cewek, kamu kayaknya twin flame aku deh. Nah, Iya. sok pakai Kang, cobain. Budian Pisesa twin flame deh kayaknya. Ada nih Budian nih ya, twin flame deh kita ya. Aduh, oh itu twin flame tuh. Jadi seperti itu Kang. Maaf nih kan kebetulan nih sedikit sih banyak dari teman-teman yang suka curhat sama saya kan. Jadi saya kadang nggak menemukan jawabannya gitu. Tapi ketika saya sudah ikut roomnya Kang Andri, Kang Abu ini alhamdulillah gitu. Jadi saya banyak belajar. Letting go juga saya ngikutin. Walaupun belum banyak banget, belum sampai selesai gitu, tapi paling nggak pembelajarannya itu sudah saya praktekkan dulu gitu loh. Iya. Saya praktekkan untuk saya. Terus saya akhirnya mengenal, kemarin kan saya juga ikut roomnya Koh Yosep ya. Oh, Yosep, ya. Misi jiwa saya ini melayani, makanya akhirnya banyak yang curhat itu yang melayani mereka itu gitu loh. Iya. Kok saya begini, kenapa gitu loh. Betul, Bu. Betul. Dan ini maaf banget saya udah berapa hari ini yang belakangan saya jarang buka duluan karena SK-nya dari itu kurang tidak mengizinkan gitu loh. Kalau dulu boleh, ke sekarang jadi SK dari suami tidak mengizinkan. Ketika suami masih di rumah saya tidak diizinkan untuk nonton yang antri dulu. Iya, nggak apa-apa, Bu. Jadi ngikutin Mungkin aja. takut twin flame sama Kang Andrit mungkin Iya. ya. Enggak ya, saya Jangan, nggak, jangan. maaf ya, saya nggak punya twin flame ya Bu ya. Sip, Bu Ida gitu ya, kira-kira Oke, Bu ya. Ida, terima kasih ya. Thank you, Bu. Keren sih, keren. Foto Terima dulu ya, kasih Kang, udah ya. nonton Tiga Fakir. Emang kemarin salah satu pertanyaan yang paling seru di Tiga Fakir waktu roadshow ke Palembang sama Lampung, pertanyaan itu sih. Twin flame Yang Twin itu yang flame. pertama itu ya Kang. Ah. Yang kedua saya Oke, belum nonton ya. Kang, soalnya ini. Bukan. Ya. Saya amazed ya, saya amazed ya. Sorry ya, ini nenek-nenek sekarang tahu twin flame anjay. Enggak kan, karena maaf nih, karena Saya ada nggak yang tahu. bertanya, saya kan begini Kang, harus mengikuti mereka apa yang mereka pertanyakan. Kalau saya nggak bisa kan harus ini apa sih gitu. Saya nonton di YouTube gitu. Terus kemarin kebetulan kalau di YouTube itu memang jawabannya nggak kayak Kang Abu. Kalau Kang Abu kan itu cuma pembenaran. Oh iya ya, dia mencoba mencari pembenaran karena dia udah punya pasangan. Masalahnya gitu Iya. kan. Oke. Jadi memang harus harus ada jawaban yang buat dia itu supaya tidak Ya. ada hubungan Supaya itu tidak membenarkan itu Nah, diksi gitu. itu ayah. Iya, Betul. itu Betul. tadi. Wah bahaya itu kalau twin flame diresmikan sama DPR RUU Twin Flame gitu ya. RUU Tapi Kang ya balik lagi ya, kalau Kang, kalaupun Twin Flame ya, milih-milih juga kali, bener nggak? Kalau Anda mau twin flame ya tuh lihat ya yang di pinggir jalan coba twin flame. Nah, ya. Twin flame basi Anda ya. Tuh yang di pinggir jalan bantu sama Anda ya biar twin flame ya. Bu Ida, thank you ya. Ya, terima kasih ya Kang ya, boleh foto dulu. Oh Ya, boleh dong. Bu. Udah, makasih ya Kang ya. Sama-sama. Oke, thank you. Nuhun ya, Thank you. selamat. Dadah Bu. Nuhun, terima kasih Bu Ida. Keren. Bagus tuh tadi twin flame Allah minta gratisan kayaknya, bener Kang tuh, bagus tuh komen ya. Komentar. Wah saya alhamdulillah tuh punya pengetahuan dari Ibu Bu. Terima kasih ya. Ya karena membahas twin flame saya jadi tahu tuh kan Iya, biasanya twin flame berakhir di Oyo sih Kang, biasanya Kang. Aduh, ngeri ya. Ada Tapi dalam sesi terbatas bisa sih kita bahas agak lebih dalam tentang ini sih Kang, ya, karena bahas ya maksudnya kalau kita tahu recycling soul ya,
perjalanan jiwa gitu, bahwa ya meskipun banyak perspektif lah ya Kang ya, dan yang dengarnya juga memang harus yang terbuka sih Kang. Jadi susah kalau diobrolin di publik gini gitu. Supaya kita ngerti tentang si recycling. Ya ini dalam perspektif ini ya. Karena kan Recycling banyak. ini jadi kehidupan kita tuh muternya kayak gimana gitu Iya Kang. Wah ini penting buka seminar ini mah Seminar. Benar, Benar. ini mah Bang. Benar. Biar kalian tuh tahu ya pernah hidup di zaman apa saja, Benar. kalian pernah mengalami kayak gimana Iya. aja. Pernah jadi Brontosaurus ya, pernah jadi T-Rex. Gini Kang, dalam hipnoterapi itu ada yang namanya regresi Kang. Oke. Jadi si regresi ini gini, ya mungkin nggak usah terlalu jauh kemana-mana gitu ya, bahwa ada alam sadar, bawah sadar, dan tidak sadar. Di tidak sadar kita tuh hampir 90% memori yang kita lupa Kang. Oke. Dan banyak masalah dan kasus yang namanya penyakit itu ada di situ sebenarnya. Gitu intinya. Nah jadi ya saya pelajari ini hampir berapa ya, 6 tahun lah ya. Jadi di 6 tahun yang lalu saya belajar dalemin tentang ini. Jadi menarik gitu Kang, bahwa ternyata bener loh, kita tuh banyak nggak kenal diri kita sih Kang. Benar. Karena part kita yang tertutup oleh memori dalam itu banyak sekali yang belum kita kuak gitu. Gitu Kang. Nah makanya kenapa sih kata kuncinya adalah terus belajar mengenali diri. Karena nggak akan banyak waktu untuk kita mengenali diri kita seutuhnya tuh, kurang waktu terus Kang. Kenapa? Banyak banget yang kita nggak kenal tentang diri kita gitu. Benar. Nah makanya kenapa fokus on yourself gitu. Kenapa fokusnya kepada dirimu? Karena ketika kita mulai fokus kepada diri kita, kita akan jauh lebih mengenal, oh iya ya gitu. Dan itu menarik sih Kang, gitu. Makanya ya balik lagi sih, bahasan-bahasan ini agak susah diterima di pemikiran yang close minded sih Kang. Gitu. Wah ini harus terbuka ngebahas tentang ini. Tapi kalau kita mengetahui tentang diri kita ya, wah mau apapun Anda di dunia ya. Betul Kang. Dan yang paling penting kita bisa damai dulu Kang. Betul. Karena banyak luka yang ada di unconscious mind. Betul lah. Gitu. Banyak sesuatu yang harus diberesin gitu. Betul. Nah, kalau kita udah ngerti mekanisme lukanya, Nah, ya semua belajar mau terus sih apapun Kang. teman-teman ya, makanya insya Allah kita akan membuka seminar tentang ya diri ya. Ya, biar apa? Biar Anda tahu Anda harus ngapain hidup ya. Ya, Anda tahu dan aku cuan gitu ya Kang ya. Itu intinya sih. Seminar tentang ini diri, biar kita tuh tahu harus ngapain, dan Anda ingin menciptakan apapun tuh bisa ya kalau Anda sudah mengenal diri Anda. Seminar 5 juta orang. Kang saya mau cerita Kang, ini menarik Oke, Kang. ya. Jadi dulu tuh saya nyari banget gini kan. Saya tuh kan basicnya Nah, dulu. ini Ibu Dian katanya, Ibu Dian tuh pengen ikut seminar. Bu Dian siap ya, Twin Flame nih. Twin Flame pengen ikutan seminar. Siap, gimana? Iya, jadi saya tuh kan dari kelas 5-6 SD tuh udah tertarik banget sama prana Kang. Energi gitu. Rana. Prana tuh kan energi ya. Jadi saya tuh kelas 1 SMP tuh ikutan pernafasan, ikutan pranic healing, ikutan. Iya. Jadi saya memang terdidik dari kecil untuk peka terhadap energi lah Kang. Gitu. Oke. Nah, di zaman-zaman itu emang lagi nyari kan ya, nyari kuatnya, nyari sakti lah, nyari apa lah gitu. Ngerti ya, betul. Ngerti ya Kang ya? Nah, cuman makin kesini karena sayanya udah ngalamin kali ya. Sayanya udah ngalamin dan sayanya udah ngerti gitu ya. Ya meskipun belajar terus gitu. Yang akhirnya jadi agak males ngebahas ke area-area itu karena ketika nanti belok ke area itu justru malah knowledge dan kesadarannya nggak dapat gitu loh Kang. Oh iya, karena itu di luar logika ya. Satu itu, maksud saya gini, justru bukan menyelesaikan masalah, tapi justru nambah keinginan baru. Dengan hal itu jadi nyari muter-muter bukan di esensi gitu Kang. Oh iya, ngerti saya. Dan apalagi ngobrol simpel gini nih ya, yang cuman 5 menit 10 menit nggak bisa cerita-cerita dalam gitu intinya. Benar. Nah, jadi perlu runtut banget. Makanya waktu itu cuman punya waktu 15 menit atau ngebahas tentang si Twin Flame gitu. Oke. Ya, kalau kita mau bicara dari runtutan panjangnya memang menarik sih Kang untuk kita bahas gitu.
tetapi hati-hati terjebak gitu aja sih. Gitu, Kang. Wah. Makanya kan bisa jadi keilmuan ini membuat kita jadi hebat, jadi sakti, tapi lupa kembali ke Tuhannya gitu Nah, misalnya. itu betul, betul banget itu, betul. Misalnya gitu. Betul. Jadi ya balik lagi sih. Sekarang saya kenapa pengen lebih yang logik, pengen lebih yang praktikal, yang bisa dikerjain aja deh gitu kira-kira. Betul, betul. Itu aja. Karena kalau kita nggak punya critical thinking, nggak logik dan nggak masuk akal, akhirnya jadi muter-muter di halu gitu, Kang. Betul, betul. Iya. Penggandaan uang. Oh, penggandaan uang gitu. Rantai babi gitu Rantai misalnya ya, babi. yang kemarin. Gitu-gitu, Kang. Jadi akhirnya halu gitu. Bambu petuk. Samurai gitu kan. Tombol 3, tombol 5, nah gitu-gitu, Kang. Lima. Jadi Betul, betul, betul. jadi puyeng gitu. Ternyata Abu pernah uka-uka ya. Oh, jangan salah, Kang. Oke, mantap. Saya juga pernah ngalamin itu. Oke, siap. Iya, makanya kenapa saya cerita ini, karena ini beneran pengalaman yang apa ya, yang diceritain itu udah dialami lah, Kang. Jadi mendingan ngambil critical thinking sama yang realitasnya apa sih gitu. Itu sih, Kang. Itu. Wah, mantap sekali. Lanjut, Sip, lanjut. Lanjut ya, teman-teman. Nah, ini Diego. Wah, ini mantap ya. Namanya Diego. Ya, Mas nih ya. Pagi. Bentar bang, Wah, ini kayaknya mau konsultasi jualan Mas. ini nih. Apa? Topeng nih bagus nih topengnya. Halo Diego, where you from? Oke, kemana? ngadi-ngadi bang. Pagi, Mas. Bentar, pagi. Oke, pagi. Kok jadi double ya? Doubling ya? Iya, Mas. Sorry. Kecilin coba suaranya. Oke. Udah tua bang. Nah, Oke nih. Kecilin Mantap. suaranya udah ya. Masih ada. Ada? Enggak, aman. Udah aman ya. Tinggal gipnya yang belum ada ya. Gitu ya? Halo, dengan Bapak siapa di Mas mana? siapa di mana? Dagul aja lah. Oh, Dagul. Dagol. Iya. Oh, Dengan Dagul, di mana? Dagul. Ya. Dagul dari Lombok bang. Oh, Lombok. Waduh, mantap. NTB. Gimana, Mas? Iya, tuh apa namanya, saya sering lihat sih channelnya Bang Abu. Oke. Dan amazing banget tuh. Jadi pertanyaan saya yang selama ini bisa terjawab lah. Oke. Cuman yang satu ini yang saya mencoba untuk menggali sih mengenai circle perputaran waktu untuk sebentar, Kang apa Ed, namanya, ada sesuatu masalah atau apa ya istilahnya yang diwariskan, Bang. Oke. Yang diwariskan ibaratnya misalkan ada sesuatu yang belum tercapai oleh orang tua atau kakek atau buyut, apakah itu akan dicapai lagi dipenuhi oleh anaknya atau keturunannya, Bang? Ya. Oke, Mas. Kita bicara dulu dalam konteks apa ya? Warisan lah ya. Kalau tadi pertanyaannya apakah diwariskan. Gini, Mas, dalam perspektif Iya. apapun ya, bahwa satu nih. Kita tidak pernah bertanggung jawab terhadap siapapun dan apapun kecuali terhadap diri sendiri. Itu dulu nomor satu. Betul. Gak ada lagi, Mas. Maaf ya. Kalau sekarang ada bicara bahwa karma warisan misalnya. Orang tua kita tuh tidak mewariskan karma, Mas. Tapi Oke. mereka mewariskan kebiasaannya kepada kita. Kebiasaan, oke. Contoh. Kenapa orang tua yang diabetes, anaknya ikut diabetes misalnya? Mm-mm. Karena orang tuanya mencontohkan gaya makan kepada si anaknya. Betul nggak? Iya sih. Maka gaya makannya si anak ngikutin gaya makannya orang tua, maka gaya makannya orang tua yang nggak care terhadap makanan, dia ikutin, maka anaknya jadi diabetes gitu misalnya. Satu. Yang kedua, ketika orang tua mencontohkan bagaimana menyelesaikan masalah, anaknya ngelihat. Berarti si anak mengcopy paste cara ayahnya menyelesaikan masalah gitu. Tapi Oke, bukan berarti dia nurunin karma, bukan. Dia nurunin metodologi yang sama, dia nurunin habits yang sama. Metodologi ya.
Oke, metodologi siap. gitu. Nah, sekarang yang jadi pertanyaannya, saya mau nggak mengganti metodologi lama saya, yang saya nggak mau lagi ngikutin cara orang tua saya. Kenapa? Karena saya punya kurikulum sendiri gitu loh, Mas. Dan tidak ada legacy apapun untuk kewajiban seorang anak meneruskan dan seterusnya. Karena kenapa? Maaf ya, maaf banget nih. Nggak ada loh satu perintah dalam kitab suci, ikutilah ibu bapakmu. Nggak ada, Mas. Ya, ya. Yang ada, berbuat baiklah kepada ibu dan bapakmu. Betul nggak? Betul banget, betul banget. Ah, Betul. betul. Nah, contoh ya, kita Iya sih. kita contoh yang mungkin ini bisa disepakati di semua sudut pandang. Contoh. Nabi Ibrahim itu kan anak durhaka, betul nggak? Mm-mm. Kenapa saya sebut anak durhaka? Karena dia nggak mau nurut sama bapaknya. Ketika bapaknya nyuruh Ibrahim nyembah berhala, Ibrahim nggak mau ngikutin. Kenapa? Sorry beh, itu bukan style gua gitu misalnya. Itu bukan kesadaran saya gitu. Saya nggak mau ngikutin bapak urusan itu. Kenapa? Saya punya keyakinan bahwa bukan berhala itu Tuhan gitu kira-kira. Pertanyaan. Kalau dalam hubungan relasi antara ayah sama bapak, Ibrahim jadi anak yang durhaka, betul nggak Mas? Karena dia nggak mau ngikutin bapaknya. Iya sih. Tapi dalam perspektif Tuhan, justru dia ngikutin Tuhan. Gitu. Sehingga kata kuncinya adalah, nih, penting nih. Tidak semua orang tua ngajak kita ke Tuhan, maka tidak semua orang tua penting untuk diikuti. Maka kata kuncinya adalah ketika kita bicara dalam konteks Ibrahim sama bapaknya, dalam tradisi Islam, yang dibawa namanya kan Ibrahim, ya bukan bapaknya. Berarti kan dijadikan suri tauladan gitu. Nah, jadi singkatnya, Mas, kita bikin simpel gitu. Kata kuncinya adalah apapun dalam konteks kehidupan, yang penting untuk kita lakukan adalah menyelesaikan misi jiwa kita masing-masing gitu, Kang. Mas. Iya. Karena gini, Bang. Dalam beberapa ini sih, kamu kok mirip sama paman ya? Kamu kok mirip sama kakekmu ya? Kamu kok mirip sama, nah, kayaknya sepertinya terjadi mutasi genetik atau ruh yang memang seperti kereinkarnasi atau apa gitu, Bang. Ya, nih, gini Mas. Jangan lupa bahwa setiap apapun konteks diri kita itu memori, Mas. Oke. Jadi, tubuh kita punya memori, si jiwa punya memori, setiap sel kita punya memori. Contoh. Mas Ini Dagul masuk tuh nih. nggak pernah ketemu kakeknya Mas Dagul, betul nggak? Betul. Tapi hidungnya nempel tuh sekarang di Mas Dagul tuh. Oke. Karena dia meneruskan memori dalam DNA. Iya. Maka kakeknya kita nggak pernah ketemu, tapi hidungnya di sini. Tangannya kita pakai nih. Secara apa? Secara turunan genetik. Karena ini menyimpan sebuah memori gitu. Gitu ya kira-kira. Nah, tetapi kata kuncinya adalah ketika semua adalah part dari memori, satu hal yang konteks esensialnya adalah ya bukan berarti, tadi ada yang nanya nih, apakah dosa turunan nggak ada? Nggak ada dosa turunan. Karena apa? Semuanya adalah konsekuensi apa yang kita lakukan gitu kira-kira. Masa dosa jadi- diturunin ya? Rugi banget yang bapaknya banyak dosa, nah aku mewariskan dosa semua kelakuan buruk ayah gitu misalnya. Kalau dosa diturunin, saya tiap hari akan bikin anak. Jadi otomatis Biar kan? bebas ya dosanya. Iya, saya bebas dari dosa-dosa saya. Anak saya yang menanggung banyak kok. Iya. Karena ada beberapa ini kan sama seperti ceritanya teman-teman sih. Bapaknya dulu pingin bercita-cita menjadi seseorang yang mungkin di pemuka agama atau menjadi apa namanya masalah satunya dewan atau apa dan sebagainya lah. Nah, di sisi waktu tadinya dia sudah tidak pingin lagi nih, tidak mau bergelut dalam bidang politik, tetapi seolah-olah dia tergeret oleh waktu mengarah ke sana dan pingin memenuhi apa yang orang tuanya itu apa namanya lakukan gitu, Bang. Makanya saya Gini, bilang Mas. Betul. itu enggak saya bilang. Ya, balik lagi. Dia menetapkan itu kan mungkin contoh-contoh ya. Misal nih, Oke. dari kecil kita udah dikasih subconscious mind, nah kamu jadi dokter ya, jadi dokter ya, jadi dokter ya, jadi dokter ya. Mau nggak mau kan itu ada di alam bawah sadar kita, Mas. Iya. Gitu.
Dan ketika ada kesempatan dan mungkin pas dengan passionnya dan seterusnya, ya dia memilih itu gitu. Jadi sebenarnya maaf ya, ini aduh ini ya doa orang tuanya terkabul. Bukan doa orang tuanya terkabul, dia milih aja sih sebenarnya gitu. Dia yang milih ya. kan. Gitu. Nah, sekarang kita Tapi balikin ekstrim. nggak ada pengaruh tergeret waktu atau apa gitu, atau mendapatkan ilham atau apa? Ya balik lagi kan. Dalam hidup itu semuanya konsekuensi dalam wilayah kita memilih, Mas. Memilih ya. Nggak ada urusan waktu sih sebenarnya, milih aja sih gitu. Nah, waktu itu akan berbicara masa tumbuhnya. Kalau saya nanam ini sekarang, nggak mungkin besok langsung tumbuh tuh nggak mungkin. Tapi Iya, kita perlu benar. selang waktu untuk jadi tumbuh sesuatu gitu kira-kira. Nah, si orang tadi mungkin nanamnya udah 15 tahun lalu, Mas. 10 tahun lalu nanamnya. Dan ketika dia memang harus tumbuh di wilayah politik tadi, ya itu dia lagi dalam jatuh tempo dalam waktu ya tanpa sadar mungkin dia tiap hari ke arah itu, ke circle itu, mungkin ya kita nggak tahu gitu secara pastinya. Tapi ketika udah terjadi, nah disitulah tenggang waktu di mana ada masa tanam dan ada masa menuai gitu. Itu aja sih, Mas, kata kuncinya. Nah, gini, pada saat apa namanya orang tuanya bercerita kan, dulu bapakmu itu sebagai seorang kepala desa, entahlah buyut atau apanya ceritanya dia. Jadi kepala desa, jadi pemimpin kan, jadi pemimpin. Nah, di mana pada saat itu dia sudah berusaha untuk keluar dari dunia politik yang tidak mau ribet dengan urusan sosial dan sebagainya kan. Akhirnya dia ngambil pekerjaan-pekerjaan yang instan untuk menghindari hal tersebut. Tetapi pada saat di waktu tertentu tiba-tiba dia tergeret ke arah sana yang lebih besar daripada apa namanya urusan-urusan orang tua atau kakek buyutnya gitu, Bang. Jadi kayak permainan waktu circle gimana gitu. Iya. Ibaratnya seperti Bang Abu gini, bilang Mas, tadi, kita karena menanam mungkin dari cabai, awal. kita menanam cabai. Oke. Sorry Kita ya. menanam cabai, tetapi yang ditanam mungkin sama orang tua, dia masih kecil, cabainya kecil, tapi waktu dia nanam, cabainya jadi gemuk-gemuk. Benar. Dan kata kuncinya adalah ketika dia jadi masuk ke situ, bukan urusan circle apa dan lain, itu udah misi jiwanya aja sih gitu. Misi jiwa ya. Dan dia memilih Oke, gitu. misi jiwa. Siap. Dan mungkin sebelum dia sadar siap, untuk masuk ke misi jiwa itu dia nggak suka secara logiknya. Padahal passionnya ada di situ Iya, banget gitu. benar. Nah, Gitu. itu maksud saya, jadi banyak sekarang anak-anak muda, maaf nih termasuk anak saya seorang arsitek, di situ saya arahkan dia ke sana, tapi kagak mau, Pasti, Mas. Nah, itulah kagak kenapa mau. yang saya... Jadi dia memiliki fashionnya sendiri gitu. Sebentar. Ya, Saya Siap. pusing, Pak. Ini ngobrol apa sih pusing? dikit lagi kan. Mas Dagul, mungkin ini apa ya, konklusi ya. Ini konklusi Mas Iya, Dagul. betul. Maaf ya. Saya punya modulasi yang namanya anak melahirkan orang tua. Bukan orang tua yang melahirkan anak. Melahirkan orang tua. Iya, Maksudnya karena Mas Dagul gimana kalau nggak tuh? punya anak, Mas Dagul nggak disebut bapak, betul nggak? Betul. Betul. Berarti hadirnya Mas Dagul sebagai bapak karena kehadiran si anak gitu. Nah, Iya. satu hal yang paling penting, maaf ya. Kenapa orang tua disebut orang tua? Karena dia cuma duluan hidup dan lebih banyak pengalamannya, selesai. Tapi Iya, belum tentu iya, lebih baik. Betul. Itu sih. satu. Sehingga kenapa saya sebut sebagai anak ini bukan anak sih, tapi anak ini teman bertumbuh, guru agung bagi orang tua gitu. Makanya Iya. sebetulnya kelahiran anak itu kelahiran guru agung dan guru besar bagi orang tua. Nah, yang menarik Mas, ini nanti kita bisa panjang lebar bahasnya sebenarnya, tapi saya komain gini. Setiap anak sudah memiliki benih yang siap tumbuh sesuai dengan benihnya. Maka tugas orang tua hanya menjadi tukang kebun, ngasih air, ngasih pupuk, ngasih matahari, biarkan si anak tumbuh sesuai dengan benihnya. Karena kenapa? Ketika orang tua nggak ngerti benihnya anak, kebayang nggak? Anaknya cabe didurian-duriankan. Bapaknya arsitek, anaknya passionnya adalah musik, di arsitek-arsitekan. Nggak bisa. Kenapa? Karena setiap anak punya benih, gitu kira-kira, Mas Dagul. Iya.
Saya lihat sih seperti itu juga. Karena orang tua saya politik, Bang. Iya. Politik, saya berusaha untuk keluar dari politik tersebut. Ternyata Iya. di umur-umuran sekarang itu saya kegeret ke arah sana. Iya. Bapak Ya balik kenapa, lagi. Pak? Padahal kalau politik aja, Pak. Ogah, ogah. Enak, Capek Pak. ngurusin orang. Uangnya basah banget itu, Pak. Ngadi-ngadi bahasa. Fitnah iya, Bang. Nggak apa-apa, Pusing. tuker Pak sama saya, boleh nggak? Emang nggak apa-apa mau dipitnah, mau diapa, yang penting uang, Pak. Hah? Enak diem di rumah, Bang, desain gambar. Iya. Saya Nah, mencoba makanya balik untuk lagi ke- keluar daripada itu, tetapi selalu saya tergeret ke arah sana. Iya. Ya sekarang Mas Saya Dagul coba tinggal sampai tanya sekarang aja pun saya ke dalam. menghindar. Saya sampai sekarang pun masih menghindar akan hal itu. Iya. Nah, balik lagi Mas. Mas Dagul pasti paling tahu bahwa way of life saya itu di arsitek misalnya. Ya, Misalnya. Karena ujungnya kan yang kita cari adalah kenyamanan ya Mas ya. ya, Ujungnya yang kita cari adalah bagaimana aku bisa menikmati semua proses apa yang aku kerjakan gitu. ya. Nah, karena kita pernah bahas ada 3 poin bahwa pertama tuh orang mengalami yang namanya kama gitu. Pasti yang dipikirin adalah perolehan. Tapi nanti naik ke dharma gitu. Kayaknya udah bukan masalah perolehan deh gitu. Tapi ini adalah jalan dharma gitu. Nah, level Benar. yang paling tinggi kan disebut moksa ya. Dalam artian ya udah Marifat ya. makrifat gitu. Makanya kalau di Candi Borobudur itu kan ada kamadatu, rupadatu, arupadatu gitu ya. Ada Iya, konteksnya ya balik lagi ketika kita udah melampaui semua yang kita perolehan dan lain-lain, Mas Dagul akan jauh lebih memilih ketenangan dan kenyamanan hidup daripada materi gitu misalnya. Dan itu udah. adalah pilihan Sekarang Mas Dagul gitu. sedang Iya. dilakukan. Jadi Iya. saya minta Dan mungkin izin ini juga beda nih, cerita kalau 10 tahun yang Bang lalu Abu, kan. Bang, saya minta izin. Jadi Ya. channel-channel Abang yang ada di YouTube, saya membahas kembali dengan teman-teman di room. Boleh nggak? Oke. Sangat boleh banget. Boleh. Siap. Jadi Nanti kapan hari ibaratnya kan ada pembahasannya ada- juga mau saya hadir, ayo gitu. Siap. Boleh, Jadi boleh. kami mencoba dari pengalamannya teman-teman kan seperti apa curhatnya. Nah, menurut Kang Abu itu seperti ini. Nah, menurut Abang gimana nih penyampaian menyelesaikan masalah sendiri? Karena memang pribadi masing-masing sesuai dengan katanya Kang Abu, masing-masing memiliki karakter dan Betul. metode yang berbeda-beda. Betul. Kabarin aja Bang Dagul, siapa tahu saya juga bisa Siap, kontribusi siap. kan di situ. Oke, Mas Dagul. Siap. Makasih udah banyak. diizinkan, Makasih banyak silakan. Kita bisa biasa. bikin komal Luar biasa. bareng. Betul. Siap. Silakan, boleh sekali Ayah untuk membahas apapun Mas Dagul. Apalagi misalkan ada kelebihan harta, boleh aja, lempar aja. Insya Allah. Ya, boleh. Insya Allah. Siap. Mas Dagul, thank you ya. Iya, saya By the sebenarnya way, ini very nice conversation banget sih, Mas Dagul. Naik ke sini untuk izin sebenarnya. Saya mau minta izin karena konten-kontennya luar biasa banget bagi saya. Karena maaf, saya di Lombok, saya rasa Bang Marlo tahu lah bagaimana perkembangan Ngerti. tarekat di Lombok seperti apa. Sangat ngerti. Jadi kami dari kecil sudah digembleng seperti itu. Dengan begitu masuk channelnya Bang Marlo, masya Allah, ini yang benar-benar dicari sama orang karena pemahamannya hanya setengah, Bang. Ya. Nah, Bang Ya. Marlo mengutarakan itu secara detail, luar biasa. Mantap Luar Bang biasa, Dagul. Kita main Kelompok A. Kita ke Iya. Lombok, Bang Iya, Dagul ya. DPR ini enak Oke. nih. Oh iya, siap. Mantap. Ke Bali dulu, terus ke Lombok. Betul nggak Kang Andri? Mandalika. Mandalika. Betul, Mandalika. Mas Dagul, thank you ya. Saya sama-sama. sangat menikmati conversation ini dan anytime kalau saya waktunya kosong, kalaupun Mas Dagul mau bikin room, DM saya, nanti kita bisa belajar bareng. Siap. Saya buka room biasanya jam 9, jam 8, jam 9 malam, Bang. Oh, boleh. Nanti kabarin aja. Siap, Bang Marlo. Ya, Makasih banyak. DM Bang Marlo. saya ya. Oke, siap, Bang. Hatur Saya nuhun, udah terima kasih follow Mas dari kemarin Dagul. loh, dari Very great conversation ini, asik banget. Terima kasih Mas Dagul. Terima Terima kasih Mas Bang. Dagul. Ya, terima kasih. Iya. Nanti saya DM nomor rekening saya ya. Nah. Ada Mas Dagul. Thank you Mas, sehat selalu. Wah asik Kang, ini asik Kang. Aduh. Ini coba disimpulkan dulu tadi kita ngobrol apa, Pak Anjrit silakan. Teman-teman, jadi begini ya. Jadi kita ini hidup ya. Ya kita harus hidup.
menikmati kehidupan kita sesuai passion kita, teman-teman. Anda betul. jangan ingin menjadi orang lain. Seperti saya ya. Saya bukan tidak bisa untuk menerangkan seperti Aabu, bukan. Tapi saya tidak mau mengambil peran Aabu di sini. Betul. Karena apa? Karena otak saya kosong. Nah, lumayan Kang, ini bisa dikarcis satu Kang ya. Betul. Langsung pokoknya ke Kang Anjrit lah, perkarcisan lah. Siapa? Ada seru kayak Mas Dagul asik maksudnya gitu Kangnya, maksudnya nah, sorry ya Kang ya. Kalau tadi kenapa ada rasa nyaman untuk ngobrol, itu salah satu indikator kalau ngomongin twin flame yang bener. Oke. Ya itu Kang. Oh. Kenapa twin flame harus ke lawan jenis terus sih gitu? Betul ya, harus ke esek-esek mulu gitu. Ya, padahal kan misalkan kita pernah bersahabat di waktu lalu atau gimana gitu kan, ya twin flame tuh Iya. kita artikan. Oke. Kang, contoh Kang ya, waktu kita ketemu pertama Kang, kan nggak kayak pertemuan pertama, betul nggak? Iya ya, betul. Waktu Kayak- kita ketemu tuh kayak udah ketemu lama, ngobrol enak gitu ya. Jangan-jangan twin flame saya ya. Tapi aneh ini twin flame-nya, yang satu pinter banget, yang satu sesat ya. Itu namanya twin cam Kang, mobil ya. Oh, itu twin flame. Ya gitulah Kang. Maksudnya gimana ya? Semoga ya gimana ya bahasanya. Gini Kang. Agak sedikit mengurangi bahasa-bahasa yang terlalu populer untuk menjadi sebuah stigma yang jadi akhirnya halu gitu loh Kang. Betul, betul, betul. Mendingan udah nanya apa, praktikalnya gini kerjain gitu. Betul, betul. Nanya apa, praktikalnya gini kerjain gitu. Kenapa? Karena yang paling penting tuh lakunya gitu Kang. Betul. Bukan halunya gitu. Betul. Gitu kira-kira. Betul, Gitu ah. kan? Oke. Lanjut, ah. Kayaknya kita ready. Cukup dulu Kang, saya 10:30 siap-siap sekedap deui. Oke, aduh, thank you banget ini Abu untuk waktunya ya, banyak sekali waktu hari ini 2 jam lihat Abu. Iya, ya. alhamdulillah Kang, hari ini Alhamdulillah, terima cuma kasih ada banyak, Kang, 10:30 ya. nanti. Ya. Ya. Tolong banget jangan hentikan rest area. Karena apa? Cicilan masih banyak Ya, saya harus gimana lagi coba ya. Karena kalau saya live sendiri, saya mau menyampaikan apa? Gak ada ya. Aman Kang. Aman, Ya Kang, ya. sampai tanggal besok. Besok. Oh, besok bisa. Oke, aman. Seperti biasa aja. Nanti dikabarin ya. Sibuk. Ini gampang Siap. lah ya. Siap Pokoknya lah ya. tanggal 6 udah fix kan ke Jakarta Kang? Insya Allah. Mantap. Siap. Kaping genepnya kita ngobrol ya. Siap, Nanti saya ajak Baong di sini ya. Ya, Pak. Oke, nanti saya ajak cari Twin Flame di Pondok Indah kan. Ya, nah, banyak Twin Flame di situ. Ya, Pak. Kang, nuhun ya, sehat-sehat Kang Anjir, Teh Ajeng, Buni semua. Sananya Kang waktu setengah. Mohon. Teman-teman thank you semua ya. Love you all, bye-bye. Bye-bye, nuhun. Terima kasih. Wah, mantap.